Gaji udah naik, lemburan juga dapet, tapi tiap akhir bulan saldo selalu aja menyentuh angka kritis. Lo ngerasa nggak sih, kayaknya ada yang salah, tapi entah di mana. Padahal kalau dihitung-hitung, gaji lo tuh udah cukup banget buat hidup layak, bahkan harusnya bisa nabung. Tapi kenapa tetap aja bokek? Mungkin masalahnya bukan di penghasilan, tapi di kebiasaan kecil yang kelihatan sepele. Tapi pelan-pelan ngebunuh masa depan lo. Di video ini kita bakal bahas 5 kebiasaan yang sering banget nggak disadari, tapi bikin lo susah kaya selamanya. Dan tenang, bukan cuma bahas masalahnya, tapi juga solusi biar lo bisa berubah mulai hari ini. Lo pernah nggak beli kopi mahal tiap pagi bisa, tapi bilang ke orang-orang, gua nggak mampu nabung karena gaji kecil. Ini tuh bukan soal kopi atau lifestyle semata, tapi tentang lo yang nggak jujur sama diri sendiri. Banyak orang berusaha terlihat mapan di depan orang lain, padahal secara finansial mereka ngos-ngosan. Makan di luar, nongkrong tiap weekend, beli barang cuman buat konten, padahal utang di belakang layar makin numpuk. Solusi, mulai dari tracking pengeluaran. Lo nggak perlu jadi super hemat, tapi minimal sadar kemana larinya uang lo. Karena orang yang sadar kondisi finansialnya akan lebih cepat bikin perubahan. Salah satu kesalahan terbesar anak muda adalah berpikir bahwa gue masih muda, nanti aja investasinya, sekarang nikmatin aja dulu. Padahal justru waktu muda adalah masa paling ideal buat investasi. Bukan cuma karena potensi return yang lebih tinggi, tapi juga karena lo lagi punya energi dan fleksibilitas buat ngambil risiko. Solusinya mulai dari hal kecil. Serius, lo nggak perlu nunggu jutaan rupiah buat masuk ke instrumen investasi. Bahkan sekarang ada banyak platform yang ngizinin lo mulai dari 10 ribuan. Yang penting itu konsistensi, bukan jumlah. E-commerce punya satu senjata pamungkas, yaitu FOMO. Begitu lo lihat tulisan diskon terbatas, otak lo langsung panik seolah dunia akan kiamat kalau nggak check out sekarang juga. Padahal sebenarnya barang itu nggak lo butuh-butuh amat. Kebiasaan ini pelan-pelan ngegerogoti keuangan lo. Bukan cuma dari barang yang dibeli, tapi juga dari mindset konsumtif yang makin mengakar. Solusi, latih diri lo buat nunda pembelian. Coba kasih jeda 24 jam sebelum beli sesuatu. Kalau besok lo masih butuh, baru beli. Tapi kalau cuman impulsif, biasanya keinginan itu hilang sendiri. Bayangin lo naik kereta, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Ya pasti lo bakal bingung, keluar masuk stasiun, nggak jelas arah hidup. Itulah yang terjadi saat lo kerja, tapi nggak punya tujuan keuangan. Lo nggak tahu mau beli rumah kapan, nggak ngerti berapa dana darurat yang lo butuhin, dan bahkan nggak ngerti harus nabung berapa tiap bulan. Akhirnya uang habis buat hal random, dan lo terus merasa stagnan. Solusi, tetapkan satu tujuan kecil dulu. Misal, nabung 5 juta buat dana darurat dalam 6 bulan. Dari situ, lo belajar ngatur cash flow dan belajar disiplin. Ini mungkin kebiasaan paling bahaya. Banyak orang ngerasa urusan uang itu ribet, bikin pusing, dan akhirnya pasrah. Padahal sekarang akses ilmu finansial udah di mana-mana. Di YouTube, TikTok, buku, bahkan podcast. Kalau lo nggak mau belajar, ya jangan heran kalau terus dibodohi oleh sistem. Lo bakal terus kerja keras, tapi nggak pernah merasa cukup, karena nggak ngerti cara mainnya. Solusi, coba luangkan waktu seminggu sekali buat nonton atau baca hal-hal seputar finansial. Nggak usah langsung berat, mulai dari hal dasar dulu, kayak manajemen gaji, utang, atau investasi pemula. Jadi, sebenarnya lo bisa kaya asal lo berhenti sabotase diri lo sendiri. Gaji lo mungkin belum besar, tapi kalau lo disiplin, jujur, dan mau belajar, lo udah satu langkah lebih depan dibanding mereka yang terus-terusan cari pembenaran.
Gue pengen tahu juga dari kelima kebiasaan tadi, mana yang paling sering lo lakuin? Atau mungkin lo punya kebiasaan lain yang ngerusak finansial lo? Tulis di kolom komentar, kita bahas bareng. Jangan lupa like, share ke temen lo yang ngerasa gaji selalu habis tanpa jejak, dan subscribe karena masih banyak banget bahasan finansial yang nggak ngebosenin, tapi bikin mikir. Karena kalau bukan lo yang sadar, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan?